Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Zahratul Faizah. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yakni mengenai pendidikan anak usia dini. Nah, saya mengambil tema mengenai pendidikan anak usia dini karena banyak anak-anak zaman sekarang yang kian hari semakin menurun nilai moralnya atau sering kita sebut sebagai degradasi moral. Nah, hal itu terjadi karena berbagai macam sebab, di antaranya adalah karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi atau juga karena lingkungan sekitar yang nilai moralnya dapat dikatakan rendah. Terlebih bagi anak-anak kecil yang masih rentan untuk mudah mengikuti apa yang terjadi dan diajarkan oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pendidikan yang mengantarkan para calon generasi baru untuk menjadi generasi yang berkarakter positif, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, pembentukan karakter itu berhubungan sangat erat dengan pendidikan yang diperoleh dari lingkungan keluarganya. Hal itu terjadi karena seorang anak cenderung menjadikan keluarga sebagai figur bagi dirinya. Oleh karena itu, untuk membentuk kepribadian yang baik bagi diri sendiri, bagi diri seorang anak, sangat diperlukan pendidikan dan pola pengasuhan yang baik pula dari keluarganya. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan itu, dalam kitab suci umat Islam telah memuat banyak pendidikan, di antaranya yang dapat diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, di antaranya adalah dalam surat Luqman ayat 17, yang mana dalam surat itu memuat perintah tentang menjalankan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan perintah untuk bersabar. Akan tetapi secara kontekstual, kata sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar itu memunculkan beberapa pertanyaan, di antaranya adalah kata sholat itu sendiri, yang mana secara bahasa berarti doa. Tetapi apakah ada makna lain di baliknya tentang kata sholat itu? Dan juga bagaimana cara beramar ma'ruf nahi mungkar yang baik, juga cara untuk bersabar. Nah, ini fokus ayatnya yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak dzalika min azmil umur. Dengan menggunakan kata kunci, 7 kata kunci. Yang pertama adalah kata ya bunayya. Dalam Maktabah Syamilah diketahui bahwa ya bunayya berarti wahai anakku yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 6 kali, yakni surat Hud ayat 42 dan seterusnya. Kemudian juga ada kata ya bani, kata ya alif, ba, nun, dan ya, tetapi pengucapannya berbeda, yakni dengan fathahnya ba dan kasrahnya nun, ya bunaya, yang memiliki arti hampir sama, yakni keturunan, yang dalam Al-Quran disebutkan dalam 14 ayat, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 40, 47, dan seterusnya. Yang kedua adalah kata kunci akim. Di Maktabah Syamilah menyebutkan bahwa akim diulang sebanyak 11 kali dalam Al-Quran dengan beberapa perbedaan subjek. Penyebutan kata akim itu sendiri berjumlah 18 kali, yakni dalam surat Yunus ayat 105, surat Hud ayat 114, dan seterusnya. Sedangkan tiga sisa ayatnya disebutkan dengan kata fa'akomta dalam surat An-Nisa ayat 102 dan akomtum dalam surat Al-Ma'idah ayat 12 dan akimna surat Al-Ahzab ayat 33. Berdasarkan jenis kata itu, akim merupakan fi'il amar yang berarti perintah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kata tersebut berarti perintah untuk melaksanakan atau mendirikan sesuatu. Kata kunci yang ketiga adalah kata as-sholah. Tersebar dalam Al-Quran sebanyak 66 kali pada 28 surat yang berbeda. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 3, ayat 43, dan seterusnya. Kemudian kata as-sholah itu seringkali disebutkan berdampingan dengan kata zakah. Sehingga dapat diketahui bahwa sholat merupakan suatu kewajiban yang berkaitan dengan hablum minallah atau hubungan antara manusia dengan Allah. Dan secara kontekstual, kata sholat memiliki definisi sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 103, yakni فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا al-ayah. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri,
di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Nah, dari ayat ini dapat diketahui bahwa sholat itu merupakan suatu ibadah wajib bagi kaum muslim yang terdiri dari ucapan dari kata fal-guru ini dan juga gerakan tertentu. Gerakan tertentu itu bisa dilakukan dengan duduk, berdiri, maupun berbaring karena sebab-sebab yang tertentu pula, serta memiliki syarat-syarat yang tertentu. Kemudian kata kunci yang keempat adalah kata ma'ruf. Dalam Maktabah Syamilah diulang sebanyak 39 kali di 12 surat dalam Al-Quran, dengan rincian 38 kata menggunakan bentuk mudzakkar, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 178, 180, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan beberapa ayat di atas, kata ma'ruf memiliki arti yang beragam. Di antaranya adalah sesuatu yang dikenal, diketahui, atau condong kepada sikap dan hal-hal kebaikan. Akan tetapi melihat konteks dari surat Luqman ayat 17, yang dimaksud kata ma'ruf lebih mengarah pada hal-hal yang bernilai positif atau mengandung kebaikan. Karena kata setelah ma'ruf disebutkan kata mungkar yang merupakan kebalikan dari kata ma'ruf itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah kata mungkar. Berdasarkan pencarian melalui Maktabah Syamilah, diketahui bahwa mungkar dalam Al-Quran digunakan sebanyak 18 kali, yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan seterusnya. Berdasarkan ayat tersebut, diketahui bahwa yang dimaksud mungkar adalah suatu perbuatan yang mengarah kepada keburukan, yang merupakan dan juga merupakan lawan kata dari kata ma'ruf. Yang keenam adalah kata isbir. Kata isbir dalam Maktabah Syamilah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 25 kali dengan menggunakan bentuk mufrad maupun jamak, yakni yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 200, Quran surat Al-A'raf ayat 87, dan seterusnya. Kata isbir merupakan sifat fi'il amar dari kata sobaro. Sedangkan kata sobaro sendiri dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 65 kali di dalamnya dengan berbagai wazan dan dhamir. Nah, kata-kata tersebut tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 45, ayat 61, dan seterusnya. Berdasarkan ayat di atas, ayat yang banyak itu diketahui bahwa yang dimaksud kata isbir dalam surat Luqman ayat 11 adalah perintah untuk menjalankan suatu akhlak mulia yang tahan dan berlapang dada dalam menghadapi cobaan dan menjalani sesuatu. Di antaranya adalah kesabaran, sabar dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, serta sabar dalam menghadapi musibah lainnya, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Adapun buah atau pahala yang dipetik bagi orang yang bersabar adalah pahala yang tiada batas serta mahabbah dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 10 dan Ali Imran ayat 146. Dengan yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dan di surat Ali Imran ayat 146 ini menyebutkan bahwa Wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir adalah kata kunci dari asoba. Di Maktabah Syamilah disebutkan sebanyak 7 kali, yakni dalam surat Ali Imran ayat 153 dan 166, surat An-Nisa ayat 73 dan 79, surat Luqman ayat 17, dan surat Asy-Syura ayat 30. Dari ketujuh kata tersebut, diketahui bahwa yang dimaksud asobak adalah suatu hal yang menimpa manusia, baik berupa kebaikan maupun keburukan, sebagaimana yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 79, ma aswabaka min hasanatin faminallah wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Nah, asobak itu di ayat itu disebutkan dengan kata hasanah atau kebaikan, baik dan juga kata sayyi'ah atau keburukan. Nah, dari kesimpulannya di atas, diketahui bahwa ayat 17 itu merupakan nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada putra beliau untuk melakukan beberapa amal sholih. Di antaranya adalah perintah untuk mendirikan sholat,
beramar ma'ruf nahi mungkar, dan juga perintah untuk bersabar. Kemudian selanjutnya adalah mengenai munasabah ayat. Munasabah ayat ini merupakan korelasi antara ayat sebelum dan sesudahnya. Dari ayat sebelumnya, yakni ayat 16, kata yakni ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah al-ayah. Yang artinya, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau langit dan bumi, pasti Allah akan memberinya balasan. Nah, ayat surat Luqman ayat 16 dan 17 itu memiliki hubungan lafziyah dan maknawiyah. Dari segi lafadznya, sama-sama diawali dengan kata ya bunayya, yang menunjukkan ucapan yang diucapkan secara langsung oleh Luqman kepada putranya. Dari segi makna, ayat 16 berisi tentang nasihat Luqman terhadap putranya bahwa suatu perbuatan sekecil apapun, baik berupa kebaikan maupun keburukan, maka di akhirat kelak akan ada balasan dan risiko yang dihadapi oleh orang-orang yang melakukannya. Dan di ayat 17 menyebutkan beberapa perbuatan, berupa perintah untuk melakukan sesuatu yang memiliki nilai baik. Di antaranya adalah perintah beramar ma'ruf nahi mungkar, perintah untuk sholat, dan perintah untuk bersabar atas segala hal yang menimpa dalam kehidupan. Kemudian keterkaitan dengan ayat setelahnya, yakni ayat 18, dapat dilihat dari segi lafadznya, yakni dengan kata kunci yang terletak pada lafadz akim dan wala tusoir. Kata yang pertama atau akim merupakan sigot fi'il amar, sedangkan kata yang kedua merupakan sigot fi'il nahi, yang mana keduanya saling berlawanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ayat 17 berisi perintah untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, dan ayat ke-18 berisi tentang beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Di antara perbuatan yang dilarang tersebut adalah sikap membanggakan diri atau sombong, karena sikap itu cenderung kepada arogansi dan egois. Sehingga sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya selalu bersikap santun dan ramah, serta memasang wajah yang berseri-seri. Selanjutnya adalah tafsir ayat menurut hadis. Di sini saya mengambil dari kitab Al-Bahrul Muhit fi Syarah Sahih Imam Muslim bin Hajjaj, yang pada intinya dari sekian banyak pensyarahan itu menyebutkan bahwa Quran Surat Luqman ayat 16-18 itu memuat pesan yang bermanfaat yang telah Allah sampaikan melalui cerita Luqman Al-Hakim sebagai contoh bagi manusia. Allah berfirman bahwa segala kezaliman dan kejelekan yang dilakukan oleh manusia sekecil apapun akan dihadirkan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak untuk dihisab dan diadili, serta akan mendapatkan balasan sesuai dari apa yang telah diperbuatnya. Hal itu diperkuat pula dengan surat Al-Anbiya ayat 47 dan surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, serta sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yakni qala Imam Ahmad haddatsana Hasan bin Musa haddatsana Ibnu Lahiyah haddatsana Darraj an Abil Haitsam an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahadakum ya'malu fi sakhratin samma laisa laha babun wa la quwwatun la kharaja amalihi linnas ka'annana makana, yang pada intinya merupakan isinya itu memuat tentang segala sesuatu pasti akan ada balasannya. Dan pada ayat ke-18 Allah berfirman yang dituangkan melalui ucapan Luqman Al-Hakim kepada putranya agar senantiasa mendirikan sholat sesuai dengan bilangan, kefarduan, dan juga waktu-waktunya, serta perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dan kesungguhan, dengan diiringi dengan kesabaran, karena dalam beramar ma'ruf nahi mungkar tidak dapat dipungkiri jika memperoleh cemooh dari manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk bersabar dalam melaksanakannya. Selanjutnya dari kitab Al-Jami' Kamil fi Hadis Sahih Syamil Al-Murattab ala Abwabil Fiqh. Dalam kitab itu menyebutkan bahwa sebagaimana sebelumnya, bahwa surat Luqman itu memuat perintah untuk mendirikan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, serta bersabar atas musibah yang menimpa ketika berdakwah. Nah, kebanyakan
kebanyakan musibah tersebut menimpa kepada para nabi dan manusia yang memiliki derajat di bawah nabi, sebagaimana tertera pada hadis berikut itu. Yakni yang berarti dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang memiliki musibah atau bala terberat?" Rasulullah bersabda, "Para nabi, kemudian manusia di bawahnya. Seseorang itu diuji menurut kekuatan agamanya. Apabila agama itu kuat, maka berat pula bala atau musibahnya. Dan apabila agama itu lemah, maka diuji menurut kadarnya." Kemudian tafsir ayat dalam beberapa kitab tafsir. Penjelasan itu diambil dari kitab Ar-Rahman fi Tafsir Quran. Mu'allif menyebutkan bahwa perintah untuk beramar ma'ruf nahi munkar dalam surat Luqman ayat 17 harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu sebelum memberikan perintah kepada orang lain. Dan yang dimaksud sabar adalah bersabar dari cobaan, musibah, kesengsaraan, atau sejenis dengannya. Sedangkan ayat 18 memuat larangan untuk memalingkan wajah dari manusia karena takabur atau menghina mereka. Dan yang terakhir adalah tafsir ayat dengan fakta sosial. Sebagaimana telah saya sampaikan pada awal, bahwa sebenarnya pembentukan karakter dan kepribadian seseorang itu, seorang anak berhubungan erat dengan pendidikan yang diperoleh dari lingkungan keluarganya. Karena keluarga merupakan figur yang utama bagi diri seorang anak. Nah, dalam pengasuhan anak itu, orang tua tidak cukup hanya untuk menyayanginya saja, akan tetapi banyak aspek yang harus diperhatikan agar anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kadarnya. Perlakuan tersebut tertuang dalam pendidikan orang tua dalam mengasuh anak, sebagaimana yang telah diberikan oleh Islam dalam pendidikan melalui pedoman dalam Al-Quran. Contoh pendidikan yang dapat diambil sebagaimana dalam surat Luqman, di situ memuat banyak nasihat dari Luqman Al-Hakim, dari Allah yang diperantarakan dari cerita Luqman Al-Hakim, seperti untuk mendirikan sholat, beramar ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Akan tetapi realitanya masih banyak orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah itu. Ibadah sholat yang seharusnya merupakan ibadah fardu dan menjadi identitas utama bagi kaum muslim kerap kali disepelekan. Banyak yang tidak melaksanakan sholat. Begitu juga di lingkup keluarga, seharusnya orang tua yang berkewajiban untuk mendisiplinkan anak-anaknya dalam melaksanakan kewajiban kepada pencipta maupun sesama, dan beramar ma'ruf nahi munkar yang berarti memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah untuk berbuat kejahatan atau kebatilan. Dalam kehidupan masyarakat sangat sedikit sekali orang-orang yang mau untuk beramar ma'ruf nahi munkar, karena kebanyakan dari pelaku amar ma'ruf nahi munkar cenderung dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya. Di sisi lain, ada pula orang-orang yang merealisasikan amar ma'ruf nahi munkar terhadap orang lain, akan tetapi tidak kepada dirinya sendiri, sehingga tidak ada keseimbangan antara diri dan lingkungannya. Contoh kecil di lingkup keluarga, banyak orang tua yang memerintahkan anak-anak mereka untuk melakukan suatu kewajiban, seperti sholat misalnya. Akan tetapi kebanyakan dari mereka hanya memerintah tanpa melakukan sholat. Dan juga memerintahkan anak untuk berperilaku jujur. Akan tetapi realita yang terjadi, orang tua mengajarkan kebohongan terhadap anak-anak mereka. Seperti memanggil anak dengan menjanjikan pemberian barang tertentu, tetapi ketika sang anak datang, ternyata barang tersebut tidak ada. Nah, kebohongan kecil itu yang nantinya akan dibawa oleh anak sebagai karakter nanti ketika beranjak dewasa. Untuk selanjutnya, saya masih belum menyelesaikan. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman semua, saya persilahkan. Silakan yang mau bertanya, terlalu panjang. Ketika kalian bawa KTM, kemudian
Itu sih masukan kalau dari aku ya. Kata kuncinya jangan terlalu banyak. 7 itu nggak kebanyakan tak sampean. Ya, sebenarnya kebanyakan. Dikurangi yang mana ya sebaiknya? Apa Di ayat berapa tadi yang sama ambil, Mbak? ayat 17. Ayat 17. Tadi kata kuncinya ada apa aja? Isbir. Bentar, tak lihat. Urutannya itu yang pertama, Hakim, kata ya bunaya, Hakim, terus Askolah, Ma'ruf, sama Munkar, Isbir, sama Isbir dan Asabak. Jadi kalau bisa diambil 3 atau 4 aja, Mbak. Itu kan intinya kan Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putra-putrinya ya bunaya. Isbir itu toh. Aqimis sholah wastobir ala ma'asobak kan. Nah, diambil akim bisa, terus sholah bisa, sama sober wastobir itu kan asal katanya sober gitu. Nah, terus aqimis sholah wastobir ala asobak tadi apa Mbak artinya Mbak? Asobak segala hal yang menimpa, baik kebaikan maupun keburukan. Nah, ini aja Mbak, 3 sholat ya. Tergantung sih, kan cuma masukan aja ya. Kalau sampean pengen dikit ya tentang itu tadi, aqimis sholahnya aja yang diambil, terus wastobir, sobarnya diambil, soberun itu diambil, terus yang ketiga itu bil ma'ruf wal munkar itu diambil ma'rufnya aja. Itu sudah cukup banyak. Atau ma'ruf dan munkar itu bisa. Jadinya kan ada 4 nanti gitu. Oh iya. Yang asobaknya kira-kira gimana sih? Ikut apa enggak ya? Yang asobak kalau menurutku nggak usah sih, kan dalam konteks ayat itu hanya membahas pokok utamanya kan pendidikannya tentang mendirikan sholat, bersabar, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Kan itu poin utamanya. Jadi sama nggak perlu ngambil ya bunaya gini. Enggak ya, cukup ambil poin utamanya aja gitu. Oh ya. Terima kasih. Ya, oke. Ada yang lain? Mungkin. Kalau terkait dengan fakta sosial itu apa harus merujuk dari jurnal-jurnal gitu? Kalau dari fakta sosial itu lebih ke bacaan. Kalau jurnal ya terserah ya kan, rujukan nggak hanya terletak di jurnal aja, mungkin bisa di buku atau fenomena juga bisa gitu. Cuman yang jelas, maksudnya sumbernya sudah ditulis dengan jelas. Misalnya kayak dilansir dalam sindo.com kayak gitu, dilansir dalam Times Indonesia bahwasanya pendidikan karakter seorang anak itu akhir-akhir ini gimana. Jadi kalau ngambil misalnya kalau dari artikel juga atau dari jurnal, ya sertakan aja depannya gitu. Terus nanti tinggal di kalimat akhir itu dikasih footnote aja gitu. Izin bertanya, Rek. Silahkan. Ya. Itu mau yang fakta sosial itu fakta sosial pada saat turunnya ayat Al-Qur'an atau fakta sosial yang berlaku saat ini? Yang dua-duanya ya. Kan itu di contohnya Buya disebutkan nuzulul Quran, sebab turunnya ayat juga. Jadi bisa jadi karena fakta sosialnya waktu dulu kenapa ayat itu turun, dan juga fakta sosial yang sekarang terjadi di masyarakat. Mungkin seperti itu. Oke. Kasih.
Atau mungkin ada yang lain? Apakah dicukupkan sampai sini? Bisa dicukupkan mungkin Mbak, kalau nggak ada yang memberikan pertanyaan dan juga masukan lagi, bisa ditutup. Ya sudah. Baiklah. Sekian diskusi pada siang hari ini. Semoga bisa dijadikan rujukan atau masukan untuk tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Saya Eka Zahratul Faiza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka. Sama-sama.